Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Mountain Robotics Learning. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman Python. Ya, kalau pada video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa itu bahasa Python, kemudian beberapa contoh aplikasi apa aja yang bisa kita buat dengan bahasa pemrograman Python, dan juga bisa mendownload dan juga menginstal interpreter daripada pemrograman bahasa Python. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar membuat program pertama ya. Program pertama daripada pemrograman Python menggunakan konsol atau shell daripada interpreter Python ya. Langsung kita buka aja, kita bisa menggunakan shortcut ini ya. Kalau misalkan sudah ada yang itu ya. Kalau misalkan belum ada, kita bisa buka di sini ya. Cari di search ya, kita cari di ini. Kita tulis Python. Nah, di sini tersedia ya. Idle Python ya. Kemudian ada Python yang versi gelap ya. Bisa kita buka dulu, misalkan ini terus ada manualnya, ada modul docs-nya ya. Ya, ini yang akan kita pakai untuk program adalah yang ini, yang hitam. Kalau mau pakai yang hitam ya, yang backgroundnya hitam maksud saya. Kemudian bisa juga pakai yang idle Python ya. Python pakai yang idle, yang ini yang putih, latar belakang daripada tag editornya atau program editingnya. Nah ini ya, bedanya di situ aja. Dan sama aja sih. Terus selain kita menggunakan ini idle shell dan juga Python apa nih ya, kayak command prompt gitu ya, kita juga bisa ini membuat program pada command prompt di Windows ya. Kita buka dengan ini, kita buka command promptnya gimana ya, di search juga bisa. Kemudian kita tulis command prompt ini ya, kita klik. Nah, kalau untuk menggunakan idle daripada atau shell atau konsol daripada interpreter Python, kita bisa langsung ketik ya di sini ya. Programnya bisa langsung kita ketik. Tapi kalau untuk menggunakan pemrograman ini ya, belajar bahasa pemrograman Python menggunakan command prompt, kita perlu memanggil terlebih dahulu ini ya, interpreternya. Kita panggil dulu dengan mengetik di sini Python, kemudian enter. Nah, di sini sudah siap ya untuk melakukan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python sama-sama. Oke, salah satu aja kita pakai. Ini di minimize dulu. Kemudian ini juga minimize dulu fontnya. Yang command promptnya kita pakai yang idle shell. Nah, pemrograman yang pertama akan kita lakukan adalah menggunakan ini ya, menggunakan idle shell Python, interpreter Python ini adalah mencetak sebuah pesan dengan kata kunci atau instruksi print, kemudian kurung buka. Di sini ada ini ya, ada bantuannya ya, bantuan dalam membuat programnya. Kita bisa, misalkan kita mau menulis kalimat nih, kita awali dengan tanda petik 2, kemudian mari belajar pemrograman Python. Diakhiri dengan tanda petik 2, ini tanda petik 2, kemudian di kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter ya, maka akan tercetak di situ mari belajar pemrograman Python, kalimat ya. Terus kemudian ini juga jangan sampai salah juga, ini juga bisa pembuatan teks ini, membuat pesan seperti ini dengan perintah print ini bisa juga yang menggunakan tanda petik 1 ya, petik 1. Belajar Python di Robonesia. Oke. Terus kemudian diakhiri juga dengan petik 1, kemudian kurung tutup, dan kemudian kita enter. Nah, jadi untuk membuat teks ya, bisa dengan perintah print ini, bisa menggunakan petik 2 ataupun petik 1 ya. Ini cara penulisannya.
Kemudian kita coba sekarang ya melakukan operasi membuat operasi matematika sederhana ya. Misalkan kita ketik misalkan sebuah variabel untuk pengetahuan aja, dalam pemrograman bahasa Python untuk membuat variabel kita tidak perlu menentukan atau menuliskan tipe datanya ya, seperti halnya misalkan kita menggunakan bahasa C atau C++ atau Java, C# dan sebagainya. Kita langsung ketik nama variabelnya aja, kemudian kita isikan datanya, misalkan isinya kita kasih 7, kemudian x sama dengan 7, kemudian y sama dengan 10 misalkan ya. Kemudian hasil sama dengan ini, operasi matematikanya kita tuliskan di sini, x ditambah x yang kecil ya. Oh ya, ini case sensitif ya Python ini. X ditambah y ya. Ini adalah operasi matematikanya misalkan gitu ya. X tambah y bisa kalau kita misalkan agak ditambah gini, X tambah y kemudian dikali dengan 3. Oke ya. Berarti 7 ditambah 10 dikali 3. Kemudian tekan tombol enter. Untuk menampilkan hasilnya kita tulis yaitu operasi matematikanya, hasil. Gini aja. Perintahnya cuma begitu. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 57. Benar nggak? 10 ditambah 7 adalah 17 dikali 3. Oh, benar ya. 51. Nah, kita bisa menampilkan hasil ini pada sebuah perintah print ya. Misalkan print hasilnya ya. Print, kemudian ini kita kasih teksnya, misalkan dengan petik 2 sekarang. Hasil perhitungan. Atau ya, perhitungan ya, kan ada dua operasi ya di sini. Ada plus dan juga ada penjumlahan dan juga ada pengalian. Jadi kita tulis di sini hasil penghitungan saja, perhitungan sama dengan kemudian petik 2, diakhiri petik 2 ya. Dikasih spasi, petik 2, baru koma, kemudian kita tuliskan ini ya, variabel hasil ini. Oke, kemudian kita kurung tutup. Nah, kita tekan tombol enter. Nah, hasil perhitungan sama dengan 51. Begitu. Jadi ini adalah program pertama kita ya. Jadi membuat teks menggunakan instruksi print dan juga membuat variabel ya. Ingat, tanpa kita di Python tidak perlu menggunakan tipe datanya kalau kita membuat variabel. Cukup ditulis aja. Karena Python sudah otomatis, misalkan ini tanpa koma berarti dia itu adalah misalkan bisa integer. Kemudian kalau ada komanya berarti floating point ya. Begitu. Jadi dia otomatis tanpa kita tentukan apa tipe datanya, maka Python sudah tahu dia nilainya apa gitu ya. Gitu. Apa tipe data daripada nilai variabel itu apa gitu ya. Begitu. Nah, ini adalah penulisan program pada ini ya, idle atau interpreter Python ya. Jadi ini adalah contoh programnya. Nah, berbanding, misalkan kita bandingkan dengan pemrograman bahasa C++ di sini yang sudah saya siapkan. Ini di sini ya, misalkan di sini tadi ada perintah ini ya. Ini sudah saya siapkan, tinggal mungkin kita edit aja, misalkan ini ya. Di sini ada sama parameternya. Nah, kita untuk bikin variabel, misalkan ya. Untuk bahasa C++ kita harus menentukan dulu library apa yang kita pakai. Kemudian ada instruksi using namespace std. Ini apa ya? Patokan ya penggunaan namespace standar ya gitu. Kemudian program utamanya pertama adalah membuat variabel dulu. Ini juga bikin variabel tapi harus diisi. Ini variabelnya x, y dan juga hasil sama. Kemudian x-nya kita ganti di situ ya. Misalkan x-nya di situ 7, kita ganti 7. Kemudian y-nya 10. Nah, hasilnya adalah di sini operasi matematikanya kita ganti sesuai dengan yang di Python ya. X tambah y kemudian dikali dengan 3. Oke, operasi matematika sama kan? Nah, ini kita ganti juga dengan hasil perhitungan. Saya
Misalkan gini, kemudian kita akan juga tampilkan hasilnya ya. Hasil daripada perhitungannya adalah ini. Maka di sini variabel hasil yang bertipe data integer ini kita tuliskan di sini. Cara penulisannya kalau di C++ menggunakan cout, kemudian ini tanda arah ke kiri, kemudian ada teksnya, kemudian ada variabel yang kita tampilkan, kemudian diakhiri dengan nl ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian diakhiri ini untuk instruksi program utama di sebuah program C++ ini perlu memberikan nilai balik kepada sistem operasi ya. Biasanya kita tulis dengan return 0 gitu, titik koma. Oke, sudah, kita save. Kemudian kita eksekusi ya. Hasilnya seperti apa? Apakah sama? Kita compile and run ya, F11. Klik ini ya. Ya, hasilnya sama. 51 ya, hasil perhitungan adalah 51 sama. Jadi bisa kita lihat betapa program Python ini lebih sederhana ya secara sintaksnya daripada program C++. Yang di sini mungkin kalau kita lihat secara fisiknya dia lebih kurang sederhana, karena di sini kita harus mengingat-ingat beberapa ketentuan di dalam bahasa pemrograman C++. Kalau di Python ini seperti hanya kita matematika biasa ya. Cuman X-nya berapa, Y-nya berapa, ini type datanya nggak usah kita tentukan, kemudian hasilnya adalah operasi matematika seperti ini, dan hasilnya bisa langsung kita lihat gitu. Demikian sahabat sekalian, contoh program bahasa pemrograman Python yang kita komparasi juga dengan bahasa C++. Demikian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan tentang pemrograman bahasa Python. Kita bertemu kembali pada video-video Robonesia dengan tema tentang pemrograman Python pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.